Jumpa dengan saya di sini di channel Advokat Agung Berbagi. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya sebagai seorang advokat atau pengacara di dalam menangani berbagai macam kasus hukum, baik itu perdata, pidana, maupun yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Cerai Murah Tanpa Pengacara. Topik ini saya pilih bukan karena saya ingin mempermudah sebuah perceraian ya. Tujuan utama saya mengangkat topik ini adalah untuk mereka yang secara finansial tidak mampu membayar jasa orang-orang seperti saya sebagai seorang advokat. Dan menurut saya ini adalah sebuah dilema buat mereka. Di satu sisi mereka ingin bercerai namun tidak bisa karena tidak mempunyai uang yang cukup. Namun di sisi lain, jika mereka tidak bisa bercerai, mereka akan hidup dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak harmonis dengan pasangannya. Dan ini tentu saja secara psikologis tidak baik bagi mereka. Selain itu, saya juga ingin memberikan gambaran mengenai proses-proses sederhana yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin mengajukan perceraian, mulai dari awal hingga keluarnya putusan cerai. Oke, kita langsung saja ya. Pada asasnya, perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan. Perkawinan yang saya maksud di sini adalah perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ya, pemirsa. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat saja berakhir jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Dan yang akan saya bahas di sini adalah perceraian karena putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan. Jika Anda ingin bercerai, ada hal-hal yang harus Anda persiapkan, yaitu pertama, Anda harus memiliki alasan yang pas, yang sesuai dengan apa yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Karena hukum telah mengatur apa saja alasan-alasan untuk bercerai. Berdasarkan pengalaman saya, ada alasan-alasan yang paling populer ya, yang paling sering dipergunakan, yaitu yang pertama, salah satu pasangan itu berzinah, suka berjudi atau pemabuk. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pasangannya 2 tahun atau lebih, dan itu dilakukan secara berturut-turut. Kemudian alasan lain adalah salah satu pihak melakukan kekerasan atau KDRT ya. Kemudian yang keempat, alasan yang populer adalah terjadinya perselisihan terus-menerus. Dan jika Anda sudah mempunyai alasan tersebut, Anda juga harus mempunyai saksi. Pentingnya saksi dalam sebuah perceraian adalah untuk memperkuat ya. Saksi adalah untuk memperkuat alasan Anda untuk bercerai. Saksilah yang nantinya akan memberikan kesaksian bahwasanya alasan yang dipakai untuk bercerai memang benar adanya. Dan ini nantinya akan memberikan keyakinan kepada hakim pada saat dalam persidangan bahwa memang benar ada alasan untuk mengajukan cerai. Hal yang penting yang harus dipersiapkan juga adalah terkait dengan dokumen seperti kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah. Jika semua ini telah siap, langkah selanjutnya adalah Anda harus ke pengadilan ya, ke pengadilan, bukan ke pasar. Nah, untuk Muslim, perceraian dilakukan di pengadilan agama. Sedangkan untuk non-Muslim diajukan di pengadilan negeri. Untuk Muslim, pengajuannya dilakukan di pengadilan agama tempat domisili istri berada. Contohnya jika pihak suami yang mengajukan permohonan cerai,
maka permohonan tersebut diajukan di pengadilan agama tempat istrinya berada. Sedangkan jika istri yang mengajukan gugatan cerai suaminya, maka itu diajukan di pengadilan di mana istri berada. Sedangkan untuk non-muslim, pengajuan dilakukan di pengadilan negeri tempat di mana domisili tergugat. Contohnya, suami menggugat cerai istrinya, gugatan itu harus diajukan di pengadilan negeri tempat istrinya berada. Dan begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk teknik pengajuannya. Gimana teknik pengajuan? Biasanya di setiap pengadilan, baik itu di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, ada namanya pos bakum atau pos bantuan hukum. Bagi yang ingin bercerai, bisa saja langsung bertanya-tanya, konsultasi kepada personil-personil yang berada di pos bakum untuk meminta petunjuk, minta saran, bagaimana membuat surat gugatan yang sederhana. Dan itu biasanya tidak dipungut biaya ya. Kemudian setelah melalui tahapan ini, surat gugatan bisa segera didaftarkan di pengadilan. Jangan lupa, harus disiapkan juga sedikit biaya untuk biaya pendaftaran ya, pendaftaran permohonan gugatan ke pengadilan. Biasanya itu merupakan biaya administrasi dan juga biaya panggilan, karena pihak yang digugat akan dikirimkan panggilan yang diantar atau dikirimkan oleh pengadilan. Tapi yang pasti biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya bila mempergunakan jasa advokat. Setelah pendaftaran selesai, pemohon akan memperoleh jadwal sidang atau akan diberikan pemberitahuan kapan sidang akan dilaksanakan. Di hari H persidangan, pemohon tinggal mengikuti proses sidang yang akan diawali dengan mediasi terlebih dahulu. Nanti para pihak akan dipertemukan dan apabila tidak ada kesepakatan, maka persidangan akan terus berlanjut. Kemudian pemirsa, untuk perceraian tetap akan diperiksa oleh hakim ya. Dan dalam proses persidangan itu nantinya akan diperiksa juga termasuk saksi. Intinya pemohon harus bisa membuktikan ya alasan-alasan ia untuk bercerai. Jadi dia juga harus menyiapkan minimal 2 orang saksi, dan saksi yang disiapkan ya bisa dari pihak keluarga, saudara kandung, orang tua atau teman-teman dekat yang memang mengetahui. Setelah di dalam proses persidangan tersebut, pada akhirnya nanti akan berakhir pada sebuah proses putusan ya. Dan putusan pembacaan itu nanti biasanya akan dilakukan setelah 3 atau 4 kali sidang. Nah, tergantung prosesnya ya nanti ya, lancar atau tidak. Setelah nanti ada putusan yang mengabulkan gugatan, maka pada saat itulah perkawinan Anda putus karena adanya sebuah putusan pengadilan. Jadi demikian pengalaman yang dapat saya bagikan kepada pemirsa sekalian mengenai pengajuan perceraian murah tanpa pengacara. Saya selalu berharap bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan kepala dingin, menurunkan ego masing-masing pihak, dan berpikirlah dahulu sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Namun jika bercerai adalah pilihan terbaik dari yang terburuk, saya kembalikan lagi kepada Anda. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi pemirsa sekalian. Terima kasih, salam berbagi.